Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush yang belum ngerbrush. Oke lur, di video kali ini saya menjawab pertanyaan teman-teman atau dulur-dulur yang masih pemula ya, khususnya. Kalau udah senior ya silakan ngopi-ngopi dulu, gak usah banyak ganggu. Oke lur, pertanyaannya yaitu, Bang, setiap kali ngecat Canditune itu kok kenapa saya sering mengalami belang atau enggak rata. Oke, ini cara termudah ya, bukan berarti kita harus membuat seperti ini, bukan. Nah, di video awal tadi saya itu membuat yang namanya undercoat. Nah, yang biasanya di katalog itu tulisannya Solar Red kalau di Pentauto ya. Nah, di sini kita buat sendiri. Kalau untuk campurannya simple, silver dikasih Canditune itu sendiri. Jadi misalnya mau ngangkat Canditune merah, kita kasih Canditune merah. Mau ngangkat Canditune kuning, kita kasih Canditune kuning. Itu cara termudahnya. Tapi kalau mau pakai dasaran yang lebih gelap juga bisa ya lur ya. Di sini saya hanya mengambil titik tengahnya yang termudah. Oke, untuk pengecatan undercoatnya di sini saya pakai Meiji yang tipe R yang khusus untuk pengaplikasian cat yang butuh perlakuan khusus ya, seperti silver yang punya partikel ya. Jadi di sini bisa dilihat, dan di video sebelumnya juga saya pernah membuat tutorial cara setting spray gun dan cara melihat pola pattern seberapa layak akan diaplikasikan ya. Jadi silahkan dicari sendiri di video sebelumnya. Untuk pengaplikasian ini atau proses ini saya hanya membantu menjawab saja di pertanyaan-pertanyaan yang sering terbit di kolom komentar atau di DM atau di WhatsApp ya. Jadi bukan berarti kita harus memakai dasaran seperti ini. Kalau memang dulur-dulur sudah mumpuni untuk cara pengaplikasian ya silahkan. Kalau mau pakai dasaran silver aja atau mau pakai dasaran emas juga bisa. Dasaran yang lebih gelap lagi misalnya pakai dasaran grey juga bisa, itu terserah dulur-dulur ya. Tapi kalau yang ini memang saya buat untuk menanggulangi biar pas pengaplikasian itu gak rawan belang ya atau tidak rata. Jadi caranya seperti ini. Oke, untuk pengaplikasian sudah selesai. Untuk undercoatnya bisa dilihat sendiri, partikelnya tertata dengan rapi ya lur. Oke lur, ini kita lanjut langsung saja pengaplikasian untuk Canditune nya. Dan untuk undercoatnya ini tadi saya jeda selama kurang lebih 25-20 menit ya, karena ini catnya jenisnya polyurethane atau yang bisa disebut PU, yang biasa teman-teman sebut PU. Nah, jadi kalau untuk pengecatan pakai bahan PU itu jangan terlalu lama untuk proses pengeringannya. Jadi cukup 20 menit sampai paling lama 30 menit. Bang, kenapa kok kalau pakai PU kita cepet banget untuk pengaplikasiannya? Ya benar, memang kalau untuk jenis PU apalagi cuacanya sedang bagus-bagusnya, suhu ruangan ya maksudnya, ketika kita ngecat terus kita jeda selama misalnya lupa atau memang disengaja sampai bermalam atau sampai lama atau berjam-jam, otomatis cat itu akan kering banget. Jadi mau tidak mau kita akan ngamplas lagi dan kita akan ulang ngecat lagi supaya bisa terjadi yang namanya chemical bonding atau bahan yang kita timpa atau bahan yang kita akan aplikasikan berikutnya itu bisa mendapatkan daya rekat yang ideal. Jadi kalau misalnya catnya itu sudah terlanjur kering, otomatis cat itu akan keras, jadi permukaan itu licin. Nah, bahan berikutnya otomatis akan hanya ngambang di atasnya, tidak bisa chemical bonding atau saling bercengkraman. Gitu ya kira-kira bahasanya. Oke lur, untuk pengecatan Canditune ini saya pakai Meiji yang tipe T ya lur ya. Tadi untuk setelannya bisa dilihat sendiri, saya masih pakai angin di bawah 1 bar. Dan untuk setelan fluid saya buka di putaran 3,5. Untuk pattern saya menyesuaikan kebutuhan yang ada ya. Jadi medianya ini lumayan agak lebar sedikit aja.
nggak selebar media mobil, jadi saya sesuaikan. Oke lur ya, untuk setelan-setelan seperti ini, jadi dulur-dulur itu jangan terpatok dengan acuan yang ada di video ya. Sesuaikan alat yang ada di bengkel dulur-dulur sendiri atau yang dulur-dulur punya sendiri ya. Jadi disesuaikan saja untuk pengaturan spregan. Usahakan kalau kita mau atur, diatur tiga-tiganya ya, jangan salah satu, jangan ditinggal, jadi biar nggak pincang. Dari pattern diatur, fluid diatur, dan angin juga diatur, di setting ya maksudnya. Jadi tiga-tiganya itu punya fungsional masing-masing ya lur. Jadi jangan misal pun mau membatasi salah satu itu nggak bisa ya. Jadi harus tiga-tiganya diatur. Karena kalau kita batasi salah satu itu akan ibaratnya gini. Kalau kita mau naik motor, mau laju, mau kencang, tapi bensinnya itu ibaratnya dikurangi. Nah, seperti itu logikanya. Oke lur, bahasa ringannya seperti itu sih. Oke lur ya, kalau untuk dulur-dulur yang sering mengalami trouble belang itu biasanya nyemprotnya ragu-ragu. Jadi gini ya, kalau dulur-dulur masih belum lihai memainkan spray gun, dibatasi di bagian fluid atau yang bisa disebut juga jarumnya itu dibatasi ya lur ya. Jadi jarumnya itu dibatasi atau triggernya dibatasi. Jadi pas waktu kita narik trigger itu enggak khawatir kebablasan. Nah, untuk tekniknya ketika kita mau ngecat itu langsung tarik saja triggernya, pencet, lepas ketika sudah mau pindah area ya. Jangan dilepas ketika belum pindah area. Jadi ditekan triggernya, ayunkan spray gunnya kanan kiri, overlap tetap rapi dan jarak tetap konsisten ya. Jadi ketika kita sudah pindah area itu baru dilepas, baru kita nanti tarik lagi. Jadi jangan lepas tarik, itu nanti mengakibatkan belang juga kalau nggak pas. Kalau nggak biasa bisa jadi belang. Karena kalau ketika kita nariknya itu pas di depan media pasti ada cairan yang lebih banyak atau lebih fokus di area yang pas kita tarik spray gun itu. Jadi kalau kita mau main seperti itu bisa, tapi pas narik spray gun itu usahakan di luar media. Kalau di depan media gini pasti ngeblok, jadinya ngeblok. Nah seperti itu ya lur ya. Oke lur, untuk proses pengecatan candy tune-nya ini sudah selesai. Nanti kita akan jeda kurang lebih 1 jam. Karena apa? Karena ini jenisnya candy tune, untuk pengeringannya lebih sedikit lama dari yang tadi untuk undercoatnya ya. Karena ini juga waktu sudah makin malam, cuaca sudah makin dingin, jadi penguapan thinner semakin lambat. Oke ya lur, sekalian daripada kita sambil nunggu cat candy tune-nya ini kering, langsung saja kita bikin mixing ratio clear. Di sini clearnya saya pakai 4100 dan untuk mixing rasionya 4:1:10%. Oke lur ya. Dan kenapa saya lakukan malam ini juga? Karena kalau saya nunggu ini atau nunggu siang hari, otomatis catnya itu sudah kering total dan otomatis kita akan ngamplas lagi, ngecat lagi, jadi kelamaan. Oke lur, di sini nggak apa-apa, nanti kita langsung hajar saja dan nanti kita akan lihat untuk hasilnya ya seperti apa, apakah akan mengalami ngedrop atau jeruk. Seperti biasa, usahakan kita pastikan media benar-benar bersih. Jadi di sini kita akan menggunakan teklut. Oke lur, untuk pengekliran di sini saya pakai Meiji yang tipe T, sama kayak yang pengaplikasian cat candy tune-nya tadi. Cuma anginnya di sini saya pakai 2 bar dan di sini saya pakai setelan full wet open. Jadi fluid saya buka full, pattern saya buka full. Oke lur ya. Kalau untuk setelan spray gun, usahakan dulur-dulur menyesuaikan alat yang dulur-dulur punya. Jadi saya nggak bisa merekomendasikan misal pun alat ini saya disamakan dengan alat dulur-dulur yang di rumah. Jadi nggak sama ya lur ya. Bukan punya ya, apa ya, setiap brand itu punya settingan masing-masing, punya spesifikasi masing-masing ya lur. Jadi nggak bisa disamakan. Di sini cuman acuan aplikasi dan tekniknya saja, seperti itu.
Oke lur, untuk pengaplikasian seperti biasa, bagian pinggir kita selesaikan, tapi jangan terlalu tebal juga. Di situ hanya untuk apabila kita lalai dalam penyemprotan, di situ sudah ada clear yang tertanam, jadi nggak sempat kering ya, atau nggak sempat tertinggal. Oke, untuk pengaplikasiannya nggak bosan-bosannya saya bilang dari titik A ke titik B, bukan dari titik A ke titik B, tapi dari ujung ke ujung supaya rapi ya. Jangan loncat dari Jakarta, Surabaya, balik lagi Semarang, balik lagi ke Makassar, itu sangat tidak recommended. Nanti kita nggak tahu lapisan yang dihasilkan, karena mana-mana yang sudah di clear, mana-mana yang belum, jadi kita kelupaan ya lur. Kalau urut kan enak. Jadi untuk overlap saya rapikan. Untuk overlap pertama memang saya buat biasa saja, dan untuk overlap kedua atau lapisan kedua, di sini saya bikin overlapnya serapat mungkin. Oke ya lur, di sesi pengclearan ini sebenarnya bukan akhir daripada pekerjaan yang ada ya, karena di sini kita nanti setelah pengeclearan ini kita akan lanjut pengeringan, dan kita akan lanjutkan untuk sesi airbrush. Kenapa sebelum di airbrush kok sudah di clear? Nah, di sini saya jelaskan sedikit saja biar dulur-dulur nggak blenger. Jadi gini ya, ini pengaplikasian cat candy tone. Kalau cat candy tone itu biasanya kalau kita langsung aplikasikan cat di atasnya, itu bisa mengakibatkan meresap. Jadi misalnya kita mau mengaplikasikan cat yang cerah, yang utama itu biasanya putih atau cerah-cerah yang lainnya, itu cat candy tone-nya bisa meresap ke bagian cat yang kita aplikasikan. Jadi di sini kita stop di bagian clear, baru kita lanjut untuk sesi airbrush-nya. Jadi teknik ini saya lakukan untuk cat jenis candy tone ya lur ya. Oke lur, kita selesai pengaplikasian clear. Oke lur, ini sudah jam malam, dan untuk after clearnya seperti ini ya hasilnya ya. Ini masih basah after clear, dan tangkinya ini bisa dilihat sendiri. Masih basah kuyup. Kalau mau lihat detailnya nanti setelah 1 atau 2 hari ya, nanti kita lihat lagi. Oke lur, cukup sekian dan terima kasih. Ayo kita waktunya bubuk manis. Oke lur, ini adalah penampakan yang sudah kering. Saya diamkan kurang lebih 2 hari setelah pengeclearan kemarin ya, kemarin malam. Dan untuk hasilnya seperti ini. Ini kering lur, saya nggak mau memperlihatkan media yang masih basah, saya pamer-pamerkan di media. Oke lur, bukan saya membanding-bandingkan, tapi kasihan penontonnya yang sudah ngikutin, ternyata ekspektasinya nggak sehebat yang di dalam video. Oke lur, untuk pengeclearan sesi pengeclearan malam hari, hasilnya seperti ini. Nggak ada istilah trouble popping atau yang lain ya. Tapi di sini saya punya masalah. Masalahnya bukan waktu pengeclearan, tapi sesi pengeringan ya lur ya. Nanti saya perlihatkan, karena di sini saya tidak ingin menutup-nutupi hal apa yang jadinya seperti apa ya, saya tampilkan. Ada masalah atau trouble saya tampilkan, karena saya ingin edukasi yang baik. Jadi dulur-dulur dengerin dengan baik, jangan salah paham ya lur ya. Saya tampilkan lur. Oke, biar nggak dikira bodong. Nah, di sini. Oke, saya perdekat kameranya. Nah, oke. Sudah dilihat yang mana? Ini. Di sini ada meler. Ini melernya pas waktu pengeringan lur. Waktu saya gantung, saya tinggal pulang. Ternyata cuaca yang begitu dingin, waktu itu jam 12 malam. Kemungkinan besar tinernya lambat menguap, jadi mengakibatkan melernya seperti ini. Dan melernya ini ada buihnya lur. Kalau dulur-dulur gimana? Panik? Nggak usah panik lur, masih ada sesi correction.
karena saya sudah pernah bilang di video yang dulu, saya juga pernah bikin videonya, ada yang namanya 3 proses correction. Epoxy correction, base correction, dan clear coat correction. Jadi dulur-dulur jangan panik dulu, masih ada sesi correction. Untuk sesi correctionnya nanti di next video saja. Ini saya menjelaskan sedikit atau cerita sedikit. Ada teman saya yang ibaratnya tukang cat juga, dia itu sempat kecewa, bukan kecewa, kayak patah hati, patah semangat. Setiap dia ngeclear ada trouble, setiap dia ngeclear ada debu. Nah, dia ternyata acuannya di media. Melihat orang ngeclear, orang ngecat itu kok enak banget, tahu-tahu kok jadi mengkilat, terus gak ada namanya debu, gak ada yang namanya trouble. Itu dia sempat patah semangat, setiap ngeclear ada trouble-nya. Jadi gini ya lur ya, pemahaman untuk dulur-dulur pemula khususnya, pinter-pinter melihat media. Karena banyak juga ada beberapa gelintir orang yang suka menampilkan barang yang sudah jadi, entah itu sudah diplokut, entah itu sudah dipoles. Intinya barang itu sudah siap dikasih ke customer, ditampilkan ke media. Jadi penonton, pengikut itu berekspektasi seperti yang ada di dalam video. Ternyata realitanya beda. Setelah dipraktekkan kok beda, nggak seperti yang ada di video. Nah itu karena apa? Semua yang ada di dalam dunia maya itu nggak semua orang mau menampilkan ibaratnya hasil yang ibaratnya trouble atau kurang bagus ditampilkan ke media. Itu enggak ya. Jadi yang ditampilkan ke media itu adalah versi terbaik mereka. Jadi dulur-dulur jangan langsung kepatok ke situ ya. Ini bukan masalah saya mendiskriminasi seseorang atau enggak, cuma kasihan yang ngikutin, kasihan yang sudah menonton dan ngikutin, ternyata hasilnya enggak seperti yang diekspektasikan di dalam video, seperti punya yang terlibat, maksudnya pemainnya ya. Oke lur, ini media belum jadi karena masih ada sesi airbrush lagi. Loh kenapa kok di clear ya? Karena ini candy tone, jadi saya clear dulu baru saya lakukan airbrush. Kalau langsung saya mainkan ke warna, itu takutnya warna yang akan ditimpa, terutama warna cerah, itu bisa ngeresep ya. Lama-lama misalnya putih, lama-lama jadi ikut warna merah, jadi keping-pingan. Kita nggak mau kena komplain seperti itu. Jadi kita clear, stop, kita amplas, baru kita lakukan airbrush. Nah untuk yang itu, yang trouble ini, masalah ini, nanti kita akan bahas juga di video berikutnya ya lur ya. Nggak usah panik, nggak usah dibully. Orang saya nampilkan apa adanya. Saya nggak mau menampilkan ibaratnya barang yang sudah dikoreksi, sudah bagus, sudah mengkilat, sudah jos, ditampilkan ke media tanpa ada penjelasan. Oke lur, jadi logikanya gini, orang yang pakai spray boot yang ibaratnya sudah steril, dibilang steril aja, itu masih bisa kena trouble, kena debu atau trouble yang lain. Sedangkan kita ngeclear di ibaratnya ala kadarnya, itu nggak menutup kemungkinan pasti ada trouble. Nah, hal-hal kayak gitu perlu dipelajari ya lur ya. Oke lur, saya pamit undur diri, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang pas. Sekali lagi, saya tidak mendiskriminasi siapapun, cuman ingin memberi edukasi yang baik. Jadi buat dulur-dulur pemula biar lebih semangat, usahakan proses dibenarkan ya lur ya. Jangan satset jadi tapi ternyata nggak sesuai ekspektasi. Oke lur, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memastikan bahwasanya yang lain ini nggak ada trouble, saya perlihatkan semuanya ya lur ya. Oke, nah, aman lur. Kalau untuk yang lain aman. Cuman masalahnya yang di bagian yang meler tadi ini, nah, meler lur. Oke, saya pamit, see you.